Ibu, saudara dan anak-anakku sekalian, selamat hari Minggu. Kita akan mengakhiri masa Pentakosta pada hari ini. Kita berada dalam masa transisi, masa untuk mempersiapkan sebuah cara hidup baru dimanapun dan kapanpun kita berada, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, sampai waktu yang belum ditentukan, sampai nanti vaksin untuk corona ini ditemukan. Kita akan melakukan peribadatan secara bertahap dengan protokol ketat sesuai dengan himbauan PGI dan aturan dari pemerintah, dan akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan yang ada. Nantinya majelis akan men-share teknis pembukaan ibadah secara bertahap di rumah ibadah. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 sampai dengan 3. Tuhanku Yesus. Marilah ibadah di dalam Minggu Trinitas ini kita khususkan dan berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, kita bersama-sama hadir dalam ibadah khusus di Minggu Trinitas ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan di masa-masa yang akan datang dan pemulihan ciptaan, khususnya di masa-masa pandemi ini. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 25, kita nyanyikan bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya Allahku di cahaya-Mu. Cahaya-Mu
Kita akan mendengar sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita mempersiapkan hati kita dalam doa saya hantarkan. Memohon hikmat-Mu, memohon penyertaan-Mu, agar sabda-Mu menerangi setiap hati, pikiran dan hidup kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20 yang demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid ini berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Kita diberi kesempatan pada hari ini untuk menghayati di Minggu Trinitas sebelum kita akan memasuki Minggu Biasa, dan juga merupakan akhir dari masa Pentakosta di tahun 2020 atau penutupan masa Pentakosta di tahun ini. Bapak Ibu yang dikasihi serta anak-anak dan saudara-saudaraku sekalian, berbicara tentang Trinitas memang sesuatu yang tidak mudah. Dan pada kenyataan, Trinitas ini seringkali juga menjadikan penghalang sebuah dialog, penghalang sebuah pemahaman dari agama lain untuk memahami tentang kekristenan. Karena mereka menganggap Trinitas ini berarti Tuhan, orang Kristen ada 3. Dan bagaimanapun kita juga berusaha untuk menerangkan tentang konsep ini dengan banyak contoh. Salah satunya adalah misalnya saya, Agus Sugiarto, di sisi lain menjadi pendeta jemaat GKJ Karangnongko, di sisi lain menjadi ayah bagi Sadewa dan Parahita. Tapi di sisi lain menjadi suami dari Esti Nur Handayani. Jadi dalam diri saya ada 3 peran, ada 3 fungsi yang saya jalani di dalam kehidupan saya. Konsep ini hanya untuk memahamkan kita semua tentang bagaimana Trinitas itu. Tetapi pada akhirnya akal pikir kita tidak akan pernah bisa menjangkau dan mendekati tentang Trinitas. Katakanlah ketika peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, pada saat yang bersamaan muncul suara dari surga yang kita sebut Bapa dan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Dan saat yang bersamaan pula muncullah burung merpati sebagai simbol Roh Kudus.
Ada 3 trinitas yang muncul bersamaan, lalu pertanyaannya, siapa yang ada di surga kalau mereka ketiga-tiganya berada di bumi? Jadi apapun yang kita buat dalam alam pikir kita, melogikakan, menalarkan tentang Trinitas, tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa mendekati kebenaran itu. Karena sekali lagi, apa yang ada dalam pikiran kita, pengalaman kita dan nalar kita adalah terbatas. Trinitas ini hanya dapat didekati dengan iman, hati, dan rasa. Pada suatu saat di sebuah komunitas di sekitar lereng Merbabu, komunitas Kristen ini ditanya, kenapa mereka percaya dengan Trinitas, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Lalu mereka menjawab dengan sangat sederhana, saya percaya Tuhan, bahkan ketika Tuhan menjadi pohon pisang, saya percaya bahwa pohon pisang itu adalah Tuhan. Jadi Trinitas ini hanya didekati dengan iman. Yang kedua, hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, ketika ada sesuatu yang terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, hati ini akan berbicara, jangan, tidak boleh, tidak seperti itu, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah rasa. Mendekati Tuhan dengan rasa adalah ketika kita menangis, ketika kita gembira, ketika kita sedih. Kenapa orang menangis? Kenapa orang gembira? Itu pun tidak bisa dijelaskan. Kenapa tiba-tiba dia menangis? Apa tentang perasaannya? Seperti apa perasaannya itu? Tidak dapat dijelaskan. Jadi marilah kita mendekati tentang Trinitas Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan iman kita, dengan hati kita, dan dengan rasa kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Artinya ada keterlibatan aktif dari Trinitas Tritunggal itu di dalam semesta ini, di dalam kehidupan baik di surga maupun di bumi. Dan Tritunggal itu juga ingin melibatkan kita sebagai manusia untuk bersama-sama hadir di dalam pemulihan ciptaan ini, termasuk pandemi ini. Marilah kita memulai dengan pemulihan ciptaan, keterlibatan kita di dalam menyelesaikan, mengakhiri pandemi ini dengan pemahaman di dalam diri kita sendiri juga ada konsep Trinitas, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam konsep orang Jawa ada jagat gede dan jagat cilik. Ini terjadi ketika Dewa Ruci yang bertemu dengan Bima waktu itu, bagaimana saya bisa masuk ke dalam Dewa Ruci yang begitu kecil? Itulah jagat besar dan jagat cilik. Bagaimana kita bisa memulihkan ciptaan Tuhan ini kalau di dalam kehidupan kita, kita juga tidak bisa memulihkan diri kita sendiri. Hakikat kita adalah tubuh, jiwa, dan roh. Itu tidak bisa kita lakukan satu-satu, tetapi ketiganya harus menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pemulihan tubuh dari sakit
itu juga harus melibatkan pemulihan mental, psikis, ini jiwa. Jadi ketika kita berobat supaya kita sembuh, ini juga harus dibarengi dengan semangat, dengan motivasi, dengan kegembiraan. Apa jadinya ketika kita sudah sekian berusaha berobat tetapi mental kita, jiwa kita masih sedih, masih merasa tidak berdaya, maka kita belum dipulihkan seutuhnya. Demikian juga roh kita. Untuk roh ini kita meminta Roh Kudus yang selalu menolong kita, supaya ada semangat di dalam berdoa walaupun dalam keterbatasan. Pada saat pandemi ini, saya menyaksikan, saya melihat setiap malam hampir jam 12, jam 9 ada permintaan untuk kita berdoa bersama. Sekian puluh hari ini sudah berlangsung. Rasanya kalau dengan kemanusiaan kita menjadi lelah. Tapi kita terus meminta Roh Kudus menolong roh kita supaya tidak lelah untuk terus berdoa setiap saat demi pemulihan ciptaan. Sama seperti kita berdoa demi pemulihan tubuh ini. Jadi pemulihan jiwa, pemulihan tubuh, dan pemulihan roh adalah satu kesatuan. Kalau kita bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita, sekaligus juga kita bisa melakukan pemulihan ciptaan Tuhan. Dan sekaligus kita berharap bahwa pemulihan atas pandemi ini akan segera kita lihat hasilnya oleh karena pertolongan Tuhan dan juga keterlibatan umat manusia di dalam karya pemulihan bersama ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pemerintah saat ini sedang memulai sesuatu yang disebut new normal. Cara hidup dan cara yang baru. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk dapat memahami dan bersama-sama memulihkan ciptaan ini, memulihkan sebuah kehidupan dari pandemi yang benar-benar menyusahkan kami, tetapi satu sisi kami belajar sebuah nilai tentang kebersamaan, nilai tentang kasih setia Tuhan di rumah kami masing-masing, dan berkat Tuhan atas para medis, kesembuhan pasien menjadi satu contoh Tuhan terlibat dalam pemulihan pandemi ini bersama-sama dengan karya kami sebagai manusia. Dan kiranya Engkau menolong kami untuk menemukan vaksin COVID-19 ini, supaya kami dapat menyaksikan, dapat hidup kembali seperti sedia kala dalam kenormalan, di mana kami boleh berjabat tangan, di mana kami boleh tidak memakai masker di manapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu GKJ Karangnongko dalam karya memulihkan kehidupan kami, memulihkan ekonomi kami, mengkais rezeki, memulihkan kesehatan kami, memulihkan kehidupan rumah tangga kami, memulihkan anak-anak kami dalam belajar yang dalam minggu-minggu ini sudah menghadapi penilaian akhir semester. Tuhan kiranya menolong kami, dimampukan untuk dapat melihat kasih setia Tuhan, dan gereja-Mu juga semakin siap di dalam new normal ini, karena pemerintah Kabupaten Klaten sudah memberlakukan per 1 Juni
new normal tahap pertama dengan ASN dan pemerintah desa. Ini berdoa untuk pemulihan Bapak Tugiono Saputro agar sembuh, agar kembali seperti sedia kala. Bapak Surip, Mas Janu, Pak Mujiono, Mas Jono, Pak Dalirin, Bu Witsbiantoro, Mas Slamet, Ibu Setiatmo, Ibu Ulan, Bu Juminah, Ibu Sumiem, Ibu Halan, Ibu Mariati, juga Ibu Puji Gandung, Ibu Sabar, Mas Teguh, Mas Adianto, dan beberapa yang tidak kami sebutkan dalam kondisi mereka masing-masing. Berkatilah mereka. Kami akan menghaturkan persembahan, kiranya Tuhan menolong kami di awal bulan Juni ini, di transisi new normal, kami tetap bisa memberikan yang terbaik kepada Engkau. Sucikan dan terimalah persembahan ini, dan pakailah kami semua menjadi persembahan sejati yang kami haturkan kepada Engkau setiap saat dan setiap waktu. Berkati yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, terimalah doa ini di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan syukur kita di masa transisi ini, persiapan sebuah cara dan hidup yang baru. Marilah kita bersama-sama kumpulkan persembahan dan kita dasari dari sabda Tuhan dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 29, 1 Tawarik 16 ayat 29, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukilah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian Bapak Ibu, marilah terkumpulnya persembahan kita iringi dari Kidung Jemaat 287B, bait pertama dan kedua, sekarang beri syukur. Saya undang untuk berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman, abad dan tempat, dengan letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri
Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Hiduplah seturut kehendak Allah menjaga bumi, dan jadilah mitra-Nya mewujudkan damai sejahtera di bumi. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Muliakan Allah Bapa, Kidung Jemaat 242, 1 sampai dengan yang keempat. Muliakan